Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ayo semuanya tutup mulutnya ya, angkat kepalanya, buka matanya, konsentrasi. Kita mau menuangkan minuman nih. Jangan sampai ada gelasnya yang tertutup. Buka semua. Ya. Saya nggak lama-lama Pak Kiai. Kalau nanti saya lihat ada yang ketiduran, langsung wabillahi taufiq wal hidayah ya. Sepakat ya? Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi nanti yang enggak masuk surga itu hanyalah orang yang tidak mau masuk surga. Kalau yang mau pasti masuk surga. Di sini ada enggak yang enggak mau masuk surga? Coba angkat tangan. Mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak yang aku pokoknya pengen masuk neraka, Ustaz. Ada? Coba yang pengen masuk surga, angkat tangan yang tinggi, coba yang angkat tangan. Yang pengen masuk surga, saya pengen lihat. Yang tinggi lah. Ini nggak mau gimana sih? Yang tinggi lah, ikhlas lah sedikit. Ya Allah, hidayah ya Allah. Amin. Ini belum angkat kaki loh, belum angkat tangan aja nggak mau. Semoga yang angkat tangan masuk surga semua ya Allah. Semoga yang nggak angkat tangan masuk surga juga, kasihan. Mungkin lagi ada masalah berat. Heran sahabat lalu bertanya, "Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang tidak mau masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku akan masuk surga, wa man 'asani faqad aba. Dan siapa yang menolak aku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mencintai hambanya 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya. Ibu-ibu, saya mau tanya Bu, kalau anak ibu bandel, nakal, ibu tega nggak bakar anak ibu? Kalau ibu tidak tega bakar anak ibu, kira-kira Allah tega nggak bakar kita? Gak mungkin. Tapi ada gak nanti orang yang terbakar di akhirat? Ada. Ada gak anak-anak yang akhirnya hadirin sekalian masuk got? Ibu sudah kasih tahu, kamu jangan main di pinggir got. Ini anak bandel, dia gak taat sama ibunya, dia lawan ibunya, masuk got. Apakah ibunya salah? Tidak. Kata ibunya, nak, kalau kamu mau nyebrang jalan, tengok kanan kiri. Ini anak lari aja dilindas truk. Yang salah siapa? Bukan ibunya. Jadi Allah tidak bisa disalahkan kalau nanti ada di antara kita yang celaka di akhirat masuk neraka. Allah udah kasih tahu, kau taati aku masuk surga. Kurang ajar, lawan Allah. Disuruh bangun tidur, disuruh sholat nggak mau, suruh pakai hijab maunya seksi-seksi. Itu namanya nggak mau masuk surga. Ya, dulu saya nggak suka sama Allah, Pak. Dulu waktu remaja. Kenapa Pak Kiai saya nggak suka sama Allah? Karena saya mendengar dari sebagian orang ustaz, dai-dai itu, dia bilang Allah itu jahat.
kamu nih masuk neraka nih. Saya bisa musik, Pak. Saya musisi, one of the best mungkin, gitaris dulu waktu masih SMA. Tiba-tiba ada orang bilang, haram ini, masuk neraka kamu nanti nih. Ah, ya udah. Saya bisa ngelukis. Saya kalau ngeliat cewek-cewek cantik lu saya lukisin, Pak. Persis mirip, bahkan lebih cantik. Allah beri kemampuan saya untuk berkesenian. Tiba-tiba saya dengar cerita dari orang-orang itu, Allah gak suka kamu jadi pelukis, Allah kalau kamu jadi pelukis kamu masuk neraka, kalau kamu masih masuk neraka. Sampai saya buat kaos, Pak. First and hell, pertama masuk neraka. Protes. Saya pikir waktu itu Islam is not for me. Islam bukan agama untuk saya. Islam tidak welcome dengan seni. Islam bukan agama yang indah. Islam adalah agama yang ekstrim, yang radikal, yang Tuhannya jahat. Suka tusuk orang, bakar orang, potong lidah orang, aduh, saya nggak suka tuh. Kamu waktu kecil ada buku siksa neraka tuh. Saya bilang, oh kayak gini Tuhan, saya nggak mau bertuhan. Mending nggak usah punya Tuhan sekalian. Maka muncullah pemikiran-pemikiran agnostik hari ini, ateis orang-orang. Itu kenapa? Karena kesalahan para dai menceritakan tentang Allah. Sampai saya tinggalkan kampung halaman saya orang Minang, Pak. Badangnya, gadangnya, besarnya di surau, di musala. Maknanya dari kecil ayah saya sudah memaksa saya belajar agama. Dari kecil tuh saya di MDA, kemudian pesantren 3 tahun di Padang Panjang, Senawiyah. Umur 14 tahun terjadi ujian berat dalam hidup, kecelakaan orang tua saya, mama saya, bapak saya naik motor, kecelakaan, mama saya meninggal. Saya protes sama Allah. Saya protes, kenapa? Dan waktu itu yang merangkul saya cuma anak-anak jalanan, anak-anak metal. Ustadz entah kemana waktu itu, gak ada yang cuma mau saya kamu neraka, marah-marah terus di masjid, marah-marah di sini, marah-marah, celana di bawah mata kaki, aku gulung celana masuk neraka kau nih, masuk neraka terus, ancam terus. Manusia ini gak suka diancam, Pak. Coba lihat buku rokok tuh, rokok mau bunuh, mau tambah berhenti gak? Enggak, Pak. Kalau berhenti tambah semangat ngerokok, Pak. Coba aja buktiin ya. Itu gak ngerokok mati dia. Manusia ini gak suka diancam. Maka Allah menjelaskan melalui lisan Rasulullah, dakwah itu yang sempurna permisalannya seperti azan. Azan itu dakwah yang tamah, yang sempurna. Coba dengar azan, tidak ada ancaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali diulang-ulang kibri Allah. Takrar, mengulang-ulang bicara kebesaran Allah. Kalau 3 kali diulang namanya jamak, tadi sama pakai. Kalau 4 kali takrar, sampai kebesaran Allah masuk ke hati orang yang berdakwah, bukan orang yang didakwahi. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Tidak datang juga ke masjid, tidak ada azan yang berbunyi yang enggak sholat masuk neraka, tidak ada. Tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah enggak perlu kita, kita yang perlu Allah. Seandainya seluruh manusia beriman kepada Allah, tak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Seandainya seluruh manusia ingkar kepada Allah, durhaka, tak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Sampailah saya ke Bali, Pak. Saya tinggalkan kampung saya ke Jakarta, jadi anak metal, bikin jadi band, jadi artis terkenal di waktu itulah. Di kalangan musisi metal nggak ada yang kenal band saya, Pak. Semua kenal band saya. Sampai saya ke Bali, pengen ke luar negeri, ke Amerika. Bahkan band saya itu udah dikontrak sama label di Australia, Pak. Tahun 2000 dapat hidayah. Datang makhluk-makhluk langit yang berjalan di bumi. Datang orang-orang Islam yang baik hati. Datang dai-dai yang penuh kelembutan, yang tak mengancam saya, cuma menyampaikan kabar gembira. Dai-dai yang lisannya manis, hatinya lapang, kepalanya dingin. Datang tak diundang, pergi tak diantar. Dai itu begitu, Pak. Saya kalau dakwah Pak Kiai, pergi aja, Ustaz. Saya bawa kompor, saya bawa makanan sendiri. Saya tidak akan menunggu undangan orang. Kalau ini kan taklim nih, taklim ini diundang nih. Saya mau luangkan waktu. Lama nih Bang Irfan tuh ngerayu-ngerayu saya, ayo Ustaz datang Ustaz. Saya bilang saya udah dari Jambi pagi-pagi, subuh-subuh. Akhirnya saya majukan tiket dari Jambi karena semalam juga ada acara Love for Aqsa. Semalam saya ngelukis buat Masjid Al-Aqsa di Kuningan. Nggak hadir di Setiabudi. Saya buat lukisan juga nanti ini untuk Gaza nih. Saya akan cari orang-orang terbaik di sini yang mau meluangkan hartanya untuk dikirim ke Gaza. Insyaallah tanggal 23 saya berangkat ke Gaza, Pak. Tapi ke perbatasan Jordan tidak boleh masuk kan. Saya mengantarkan bantuan dengan Bang Onim. Ya, ibu-ibu nanti mau nitip-nitip boleh silakan.
Sampai di Bali, saya mau lari dari agama. Saya mau cari agama lain yang menerima saya, bisa memeluk saya dengan kasih sayang. Islam bukan agama yang baik untuk seniman, menurut saya. Sementara darah yang ada di ujung rambut, ujung kaki ini seni semua, Pak. Darah seni. Saya mau cari agama lain. Kalau enggak, saya buat agama sendiri, jadi nabi aja. Pikir saya begitu, cari pengikut aja. Ternyata, Pak, yang saya dengar tentang Allah dari lisannya dai orang-orang tabligh ini, almarhum gitarolis senior saya dulu, guru gitar saya Irfan Rotor, mereka lebih duluan dapat hidayah. Dia cari saya ke Bali. Saya menemukan hidayah bukan di Makkah Madinah, tapi justru bukan juga di madrasah, tapi di pantai Kuta, di dalam tempat hiburan malam di sebuah diskotik di Bali. Saya duduk mendengarkan penjelasan mereka tentang Rasulullah, tentang indahnya dakwah, tentang dahsyatnya kerja Nabi ini, tentang maha baiknya Allah, maha pengampunnya Allah, maha pengasih dan penyayangnya Allah, maha rahmannya Allah. Saya berpikir, ibu-ibu jangan ngobrol di belakang ya. Ayo bunda-bunda. Setelah saya dengar itu, saya bilang, oh kalau begini baik rupanya Allah ini. Mau saya menghambakan diri kepadanya. Kalau memang Allah itu maha pengampun, saya mau sujud kepada Allah, saya mau bertuhankan Allah. Kalau Rasulullah itu begitu sayangnya kepada umatnya, bahkan sebelum kita lahir Nabi sudah berdoa, ya Allah, ya Rabbi ummati, ummati. Nabi sudah mendoakan dosa kita diampunkan. Dosa yang belum kita perbuat, Nabi sudah doa, ya ampunkan dosa umatku. Ya bayangkan, adakah cinta seperti itu? Enggak ada. Oh kalau begitu Rasulullah, aku mau mencintai dia. Dan tahun 2000, 25 tahun yang lalu, saya sudah mengikrarkan saya akan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi siapapun di dunia ini, bahkan melebihi diri saya sendiri, melebihi anak istri. Kalau ada perintah Allah, perintah Rasulullah, mau anak melarang, mau istri melarang, saya tak peduli, Pak. Ya, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Nah, itulah iman. Saya tak hidup sejak 25 tahun lalu. Saya mengganti cara berpakaian saya, cara hidup saya. Dulu saya metal, bener, rambut saya panjang kayak Bob Marley, Mbak Surip tuh, Mbak Surip, tak gendong, nah kayak gitu rambut saya dulu. Baju hitam-hitam di Bali, malam jadi siang, siang jadi malam. Bertahun-tahun saya di Bali nggak pernah saya lihat matahari terbit, karena hidupnya malam. Saya hidup seperti di surga rasanya dulu, Pak, di Bali. Saya temukan orang jahat di kafe-kafe. Kalau tumpah minuman di kafe, itu waitersnya minta maaf. Excuse me, maaf Ustaz. Saya kata, oh dulu belum Ustaz ya. Kalau di sini mungkin kalau tumpah minuman dimarahin, Mam. Weh, hati-hati kau. Pet mahal ini. Nah, itu hati-hati. Dan waktu itu saya lihat, saya nggak perlu agama. Sampai datang orang membagi fikir bahwa saya kebahagiaan itu bukan ini. Saya bilang, I'm happy brother, aku bahagia. Dia bilang, this is not happiness, itu bukan kebahagiaan, tapi emptiness, kehampaan. Karena hakikat kebahagiaan itu bisa dirasakan di saat-saat terburuk dalam kehidupan. Saya mau tanya ibu-ibu, apa yang ditakutkan manusia selain kematian dan kemiskinan? Tercemarnya nama baik kan, digibah orang, difitnah orang. Orang kalau beriman, dia tahu digibah orang, dia tahu difitnah orang, dia tersenyum, dia bahagia, Pak. Difitnah orang bahagia, digibah orang bahagia. Kenapa? Karena orang beriman yakin sedang terjadi transfer amal ke buku catatan amalnya. Ngapain ibu marah? Ibu-ibu kalau mau gunjing-gunjing, mau gunjing saya, Bu. Apa itu dari Sulaiman? Sekolah enggak, apa enggak? Anak band itu, ngapain kau undang dia? Subhat itu masih main-main musik itu. Aguya gibah terus. Transfer pahala ibu. Nanti ada kita di akhirat, tidak pernah naik haji, tidak pernah bangun masjid, tidak bukan penghafal Quran, tapi dapat pahala penghafal Quran. Karena selama hidup di dunia para hafiz Quran menggunjing dia. Orang pulang haji gunjing dia. Allahu Akbar. Tidak ada pahala orang lagi ditransfer, dosa kita dipindahkan. Maka kata Imam Syafi'i, kalau aku ingin juga ngomongin orang, ingin bergunjing, niscaya aku akan gunjing ibuku aja. Kata Imam Syafi'i, aku gunjing ibuku, biar transfer pahalaku ke rekening ibuku saja.
Di dunia gak mungkin orang beriman susah, gak punya duit. Orang beriman tersenyum, ada Allah. Harta yang halal dihisap, yang haram diazab. Nabi janjikan orang miskin masuk surga 500 tahun lebih awal dari orang kaya yang beriman. Pak, banyak orang kaya salah paham, Pak. Dia pikir dia kaya karena dia hebat. Saya tadi di TikTok nonton tuh, ada satu orang influencer bikin video tuh, orang miskin ini pemalas, kata orang Islam ini. Nah, ada banyak orang kerja lebih keras dari ibu bapak, mati-matian, subuh udah keluar rumah, dengan intelektual yang sangat tinggi, miskin, Pak. Ada orang tidur-tidur aja ini, tanda tangan 50 triliun masuk. Ya. Ada orang, Pak, maaf Pak, Down syndrome, baca aja apa makan aja disuapin, miliuner. Loh, kok bisa? Bapaknya mati ninggalkan warisan miliaran. Jadi urusan kaya miskin itu gak ada urusan dengan pekerjaan, Pak. Itu urusan dengan Allah, takdir, ujian. Jadi jangan orang kaya sombong, kau miskin, kau pemalas nih. Bukan, Pak. Kita orang mukmin, Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah kita gak seperti itu, Pak. Semakin sungguh-sungguh kita bekerja, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. Semakin sungguh-sungguh kita berdagang, semakin yakin kita Allah yang membuat kaya. Tokonya sama, lokasi yang sama, barangnya sama, harganya sama, kualitasnya sama. Satu ramai, satu sepi, Pak. Siapa yang menggerakkan orang datang ke toko ibu itu? Allah. Maka kalau lagi kaya-kaya jangan sombong, jangan suka menghina orang miskin. Kau ini pemalas ini, jangan, Pak. Bu, jaga lisanmu. Ya. Begitu juga yang miskin. Dulu di zaman Rasulullah SAW, saking dahsyatnya dakwah Rasulullah kepada para sahabat. Ibu-ibu bapak tahu nggak? Nabi itu tidak pernah datang ke orang kaya menyuruh orang kaya jadi miskin, kan? Nabi kabarkan, kalau kamu gunakan hartamu untuk agama, kamu akan masuk surga dengan hartamu. Cuman yang halal dihisap, yang haram diazab. Hai orang miskin, kalau kamu tahu fadilah jadi orang miskin, kau akan doa sama Allah, ya Allah miskin kan aku lebih lagi. Sehingga Abu Darda duduk bersama istrinya berdua. Gara-gara istrinya suruh dia pergi ke pasar. Kata istrinya Abu Darda, bang, abang pergilah ke pasar, berdagang, berjualan, supaya tamu-tamu yang datang ke rumah kita itu bisa kita hidangkan kambing, makanan kari dan sebagainya. Jadi begitulah. Ini semua tamu kurma, air zam-zam, kurma, air putih, itu aja. Apa kata Abu Darda? Sayang, di depan kita ada sebuah jalan yang sungguh sangat berat dilewati oleh orang-orang yang memiliki bekal yang banyak, beban yang banyak. Kamu perhatikan saudara-saudara kita yang kaya itu, kasihan mereka. Hebat gak, Pak? Orang miskin kasihan lihat orang kaya. Kalau kacamata akhirat nempel di mata kita. Kenapa kasihan, kata istrinya? Mereka memiliki banyak makanan yang gak pernah mereka makan. Orang kaya makan, orang miskin makan juga. Orang kaya makannya, orang miskin makan sepiring. Orang kaya makan berapa? Satu bakul. Sepiring juga. Bahkan maaf ya, makan orang miskin itu lebih banyak, Pak. Gak ada pantangannya, gak ada dokter gizinya, dihantam semua aja. Orang kaya nggak boleh makan garam, nggak boleh makan kikil, nggak boleh macam-macam, kata dokter ya bapak. Bahkan teman saya kaya raya, Bunda, ratusan miliar harta, makan nasi nggak boleh. Kok bapak nggak makan nasi? Saya bilang nggak boleh sama dokter. Hah? Untuk apa nasi diciptakan kalau nggak dimakan? Gula nanti, mati nanti, takut mati. Ya Allah. Itu nenek moyang ada 109 tanda makan nasi tiap hari, kaya mati, itu nggak urusan dengan makanan. Oh, tapi ini mau kata ahli gizi. Oh ya udahlah, silakan. Kasihan. Kasihan nggak orang kaya? Aduh, kasihan orang kaya ya. Coba kamu lihat orang-orang kaya itu, kata saya. Mereka memiliki rumah yang banyak yang nggak pernah mereka tempati. Rumahnya Rasulullah sebesar 3 makam. Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Tapi Nabi katakan baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah ibu berapa luas, Bu?
Yakin saya rumah ibu lebih besar daripada rumah Nabi. Yakin saya. Sangat-sangat sederhana sekali. Coba lihat orang kaya memiliki banyak pakaian yang nggak pernah mereka kenakan. Mereka memiliki banyak kendaraan yang nggak pernah mereka tunggangi. Mereka hanya melihat hartanya yang banyak itu tanpa menggunakan. Sementara kita juga bisa melihat harta mereka tanpa menggunakan. Cuma bedanya ada sayang katanya. Apa? Mereka dihisap, kita tidak. Kita kalau pikir-pikir dulu nih, merenung sedikit Pak. Coba pikir yang normal dengan jiwa yang tenang. Kira-kira orang kaya yang beriman, orang miskin yang beriman, mana yang lebih mudah hidupnya? Ya ini Allah Maha Adil ya. Pak Ustadz, siapa nama Ustadz? Hah? Ustadz Tanto. Apa merek handphonenya? Coba lihat. Apa nih, Redmi? Berapa harganya? 700.000. Oke. Pak Tanto ini sama saya. Saya bukan orang kaya, tapi handphone saya dikasih Willy Salim nih. Willy Salim. Ini iPhone 15 Pak. Ini 25 juta. Oke. Lalu kami berdua itikaf di masjid. Itikaf. Nanti malam mau tahajud bareng nih. Habis sholat isya ngomong sama Pak Kiai, boleh nggak kami itikaf? Mau ngecas handphone. Saya tidur. Pak Tanto ya. Pak Tanto juga tidur, sama-sama nyolokin handphone. Kira-kira yang paling nyenyak tidurnya siapa? HP dia 700.000 Pak. Maling lihat handphonenya tersinggung Pak. Ini kurang ajar nih handphone ini, katanya apain nih katanya. Hah? Yang punya handphone mahal, siap sebentar kaget. Kemarin handphone ditinggal di Grab Pak. Panik saya Pak. Ternyata nggak mudah jadi orang yang Allah beri kelebihan harta itu. Harta itu kita yang menjaga, ilmu dia yang jaga kita. Maka kalau ibu meninggalkan warisan untuk anak-anak, tinggalkanlah ilmu, jangan harta. Nanti anak-anak ibu bodoh semua. Nggak ada orang yang tinggal dapat warisan banyak terus jadi orang hebat, nggak ada. Warisan itu 2 tahun 3 tahun habis itu. Apalagi sekarang ada judul. Udah dimainkan judul, syahid 1 tahun hilang, udah gantung diri habis itu. Jangan Bu, tinggalkan agama. Saya mau tanya lagi Bunda, orang miskin punya duit 20.000, tiba-tiba teman dia datang belum makan, udah pucat bibirnya, gemetar tangannya. Kenapa kau? Belum makan aku Bang. Kira-kira mudah nggak abang ngasih uang dia 10.000? Mudah. Bahkan ngasih 20.000 langsung, ini buat kau nih, aku ada duit. Apa? Nanti kita tuh. Memberikan seluruh hartanya orang miskin kepada orang yang lapar mudah. Tapi kalau ibu punya uang 1 miliar Bu, datang teman lapar, kasih separuh hartamu nggak? Ini ada 500 juta buat aku, ada 1 M loh, 500 buatmu, 500 buatmu. Bisa nggak kira-kira? Ya semuanya. Kita punya 2 sepeda ontel, teman kita datang jalan kaki ke rumah, kita dengan senang hati memberikan 1 sepeda ontel. Tapi kalau ibu punya 2 mobil Alphard baru, teman naik Grab, mau nggak ngasih 1 mobil Alphard? Nggak mungkin. Maka kasihan orang kaya. Kasihan nggak? Berat Pak. Hubud dunia itu berat. Melepaskan harta, maaf ya. Ini Gaza nih. Tadi video udah lihat, ibu tahu mereka lapar. Ada nggak tergerak hati ibu untuk kirimkan makanan? Udah ada himbauan, mari kita beri donasi. Kita nggak mungkin pergi di boykot. Orang udah sampai di Tunisia pulang lagi sekarang Pak, nggak bisa ditembakin pakai drone untuk ngebakar kapal semua. Sekarang naik Hercules itu turunkan bantuan dari boykot udaranya, di blocking juga sama Israel. Saya nanti mau pesan mengantar bantuan Pak ke Jordania, saya sudah daftar untuk naik ke pesawat itu, nggak bisa. Sekarang minta harta sedikit, bagilah sedikit, kirim ke sana. Ini ada teman-teman yang mau mengantarkan, bagilah 10.000, 100.000, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, bagilah. Kalau ada harta ibu 1 triliun, bagilah 500 M.
Banyak kali. Kalian separuh harta, susah. Jadi maka Nabi katakan kadangkala 1 dinar itu lebih baik daripada 100.000 dinar. Ya. Saya mau tanya Bu, orang sedekah 100.000 rupiah ikhlas, mana yang lebih baik daripada 100 miliar ikhlas? 100.000 ikhlas. Belum tentu. Kita cek dulu. Yang 100.000 punya uang berapa? Kalau dia punya uang 200.000, berarti dia menginfakkan berapa persen? 50%. Orang yang 100 miliar ternyata punya uang 1 triliun Pak. Baru berapa? 10%. Berarti 100.000 lebih baik. Tapi kalau 100.000 itu punya uang 1 juta, yang 100 miliar punya uang 1 triliun, sama nilainya, sama-sama 10%. Allah tuh kadang minta nggak banyak-banyak. Yang wajib itu 2,5% zakat. Saya sudah survei sama teman-teman Basnas, bersama Lasnas, semua DSF. Itu banyak orang-orang kaya, perusahaan-perusahaan yang nggak bayar zakat. Ibu coba cek tabungannya, rumah, mobil udah dizakatin belum itu? Kadang bayar zakat pun hitung-hitung takut kebanyakan. Kok jadi 3%? Kan cuma 2,5%. Allah nggak hitung-hitung ngasih ibu nafas. Hitung-hitung beri begitu banyak nikmat, dikasih suami, dikasih anak, dikasih mata. Bayar mata berapa Bu? Ibu suruh bayar berapa itu? Coba tahan matanya, jangan berkedip sebentar, 1 menit. Tahan sebentar, tahan. Saya ingin tahu aja bagaimana nikmat mengedipkan mata itu. Jangan dikedipkan. Tahan Pak. Nikmat 1 kedipan mata itu lebih baik daripada ibadah kita seumur hidup kita. Ibu nggak akan bayar itu dengan kedipan mata itu. Belum lagi nikmat kentut, nikmat buang air kecil, buang air besar. Berapa harus kita bayar? Oksigen, tanya sama dokter, ada Pak dokter di sini. Manusia ini bernapas kurang lebih 20.000 kali setiap hari, 20,000 times every day and night, without thinking, tanpa berpikir. Kalau suruh bayar berapa tuh? 1 hari, pas kemarin COVID kan orang rebutan tabung oksigen tuh. Berapa 1 hari? Mana ada dokter sini? Taruhlah 500.000 1 tabung oksigen 1 hari. Kali 60 tahun, 50 tahun. Berapa umur ibu? Berapa harus dibayar? Gratis. Kok sama Allah hitung-hitungan? Ibu tahu nggak? Ibu kalau bersedekah, ibu memberikan harta ibu untuk siapapun, termasuk untuk Palestina, Gaza. Ibu tidak membantu mereka, hakikatnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Mana yang lebih bahagia, memberi atau diberi? Memberi. Kita ngasih makan ikan, ikannya rebutan, yang kenyang perut ikan, yang senang hati kita. Betul nggak? Apalagi masih makan orang. Tiap hari bagi makan. Ibu masak biasa 1 liter, tambah 2 liter, bagi tetangga, undang tetangga. Tiap hari nggak, 2 kali, kerjanya sama. Suami pergi kerja ke kantor, bungkusin nasi, bang, nanti ketemu Bang Gemis, jangan bagi bang. Ada kepikiran kayak gitu. Banyak jalan untuk berbuat baik. Nah sekarang ada jalan. Maka Bapak Ibu sekalian, jadilah orang baik saja. Minimal kalau kita mati nanti orang semua doakan kita sebagai orang baik. Ya Allah ibu itu, ya Allah, Al-Fatihah. Tiap orang dengar nama kita terbayang kebaikan-kebaikan. Dari mana? Dari masjid yang kita bangun, pesantren yang kita bina, anak yatim yang kita sekolahkan, orang yang kita umrahkan, kita hajikan. Coba tengok, udah selama hidup di dunia ada berapa kali berangkatkan orang haji? Ada. Berangkatkan orang umrah pernah. Saya ada teman saya di Malaysia tahun ini, dia suruh saya, Ustaz, dia dicarikan aku 495 orang berangkat umroh gratis di Indonesia. Udah terkumpul semua, terlambatnya datang nih. Betul, udah berangkat, tanggal 10 Oktober berangkat, 12 Oktober nih berangkat 495 orang, 1 pesawat Boeing Pak. 1 orang yang bayarin umroh gratis. Itu guna harta. Cari harta sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya kirim ke surga. Fisabilillah. Jangan dicari harta yang banyak, bertaruh di berangkas, masukin di rekening bank, terus mati. Untuk dunia pun tak ada manfaatnya, apalagi untuk akhirat. Sungguh bodoh, rusak akal kita, bodoh kita. Dunia bukan tempat tinggal, Bunda. Dunia ini tempat meninggal Pak. Dunia tempatnya akan kita tinggalkan.
Kampung kita bukan di dunia. Dunia tempat merantau sebentar. Kampung kita di surga. Nenek moyang kita Adam dan Hawa berasal dari surga, maka harus pulang kampung ke surga. Sebelum pulang kampung, bangunlah istana di kampung. Ibu nih rata-rata perantau kan? Yang nggak punya rumah di kampung, takut nggak pulang kampung? Malas pulang kampung. Aduh, ngapain pulang, nggak ada apa-apa. Tapi yang sudah bangun rumah di kampung, dia rindu kapan waktunya pulang kampung. Pas mudik itu berdandan ke salon, beli mobil baru, ini semua sambil jalan nyanyi, happy dia perjalanan pulang. Kenapa? Dia sudah buat persiapan untuk pulang kampung. Ada orang takut mudik, takut dia dicakar maknya. Anak durhaka, malin kundang, merantau puluhan tahun nggak ada apa-apa, coret dari kartu keluarga. Iya, maka Pak, kirimlah ke kampung halaman. Fastabiqul khairat. Nggak tahu Pak, maaf kalau ada niat baik ya sekarang pagi ini, jangan tunggu nanti sore belum tentu ada Bu. Saya minta maaf, saya bukan tukang ramal, tapi kalau dari wajah Bapak Ibu ini semua nih nggak bakal lama lagi Bu. Iya, nggak lama lagi, nggak yakin, saya yakin nggak sampai 100 tahun lagi mati semua nih. Iya Pak, umarku kata lebih 60-70 tahun. Jarang yang sampai 100 tahun, ada, tak banyak. Rasulullah manusia sempurna yang terbaik saja cuma 63 tahun. Aku kadang-kadang berpikir jangan mati hari ini, jangan mati nih. Aku sering mikir gitu Pak, maka saya sudah beli kain kafan saya Bu. Ibu udah beli belum? Ada di TikTok tuh jual tuh, yang pocong-pocong. Oh ya buruan check out buruan sebelum mati Pak. Ayo Pak, terlambat Pak, nyesel nanti Pak, mumpung murah gitu. Aku beli tuh, baju terakhir namanya. Di dalam tas itu komplit, ada kapur barusnya, ada hidung, kapas tuh hidung, semua komplit. Belilah Bu, minimal biar kita ingat mati. Ya, jangan repot orang pas mati. Biasanya saya bawa kemana-mana tuh pakai itu kain kapan, baju terakhir itu saya bawa kemana-mana. Kita nggak tahu kematian itu sebuah kepastian, waktu yang Allah rahasiakan tempatnya. Saya beberapa bulan yang lalu sholat itikaf di masjid. Saya setiap bulan itu 3 hari di masjid Pak, khuruj dengan jamaah tabligh. Setiap bulan itu saya belajar mati sebelum mati. Jadi kalau 3 hari setiap bulan saya matikan handphone, siapapun manusianya tidak bisa telepon saya, termasuk anak istri saya. Kalau orang matikan bisa teleponan. Melatih istri jadi janda, anak jadi yatim, nggak apa-apa. Karena suatu hari itu pasti terjadi, pasti terjadi. Dia bilang, aku pergi, kalau nggak ada kabar aku masih hidup. Pergi saya ke Bandung Selatan dengan teman-teman semua anak artis. Kita matikan handphone, nggak ada TikTok, nggak ada Instagram, kita itikaf di masjid. Malam Jumat saya dipijit di masjid Pak sama orang Pak. Ustaz, waduh capek kali Ustaz dari nampak iya, tengkurap. Maaf, saya ini badan saya kan overweight, gede, gendut. Orang gendut nggak boleh tengkurap lama-lama Pak. Jadi pas dipijit kelamaan tengkurap, tiba-tiba sesak nafasnya. Malam Jumat di masjid, mati ini, saya bilang. Udah Pak. Saya langsung berdiri, saya langsung pakai gamis, saya masuk ke tengah masjid, saya sholat. Ya Allah, malam Jumat udah jam 1:30 malam. Ya Allah, mudah-mudahan aku mati malam ini lagi keadaan sujud. Saya sujud Bu, lama-lama Bu. Dalam sujud itu kepikiran, namanya konten kreator kan, ada nggak CCTV masjid ini nih? Aku pikir gitu Pak. Oh besok heboh Indonesia nih, viral nih, Dewi Sulaiman mati syahid lagi sujud. Nggak jadi mati gara-gara itu Pak. Kata malaikat maut nih, orang ini dia mau dimuliakan mati malam Jumat malah pikir konten gitu. Nggak mudah mati syahid itu, hidup lagi. Tapi sudah nafas, susah nafas ini. Tapi itu suatu hari akan terjadi pasti. Ibu akan dengar kabar dari Sulaiman udah nggak ada. Yang cuma ada yang tertinggal apa? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di luar suruh masuk tak mau, yang di samping mati, yang bersandar mati. Pak Kiai pun bersandar ya Allah. Yang ceramah mati, presiden mati, gubernur mati, wali kota mati, Pak Bupati mati. Nah, semua mati. Panjang lagu nih, nggak selesai ini. Mana Pak RW? Ada Pak RW? Aku kalau sama Pak RW nih Bu,
Siapa nama Pak RW? Pak Sarudin. Oke. Saroni. Siapa? Aku dengarnya Syahrudin, ibu bilang Saroni. Pak Sarudin, maaf. Berapa 40 ada? Umur ada 40 tahun. Udah 50. Oh, awet muda ya. Jadi kalau saya sama Pak Saroni ya, Pak Sarudin ini feeling saya sepertinya lebih duluan saya, Pak. Ya. Lebih duluan saya pergi takziah maksudnya. Udah senang ya. Doakan panjang umur. Bu, jangan takut mati, nggak takut mati. Pastikan orang yang takut mati adalah orang yang belum buat persiapan, yang orang belum berkirim ke istananya di surga. Dia belum bangun istana di sana, dia belum buat apa-apa persiapan untuk kembali kepada Allah. Maka sekarang saatnya, Bunda, hari ini kita berikan yang terbaik untuk saudara kita di Gaza. Saya ada 3 lukisan nih, maaf ya, sebelum saya lanjutkan ya. Karya saya ini, Bunda, saya disclaimer dikit ya. Saya hari ini tercatat di MURI, Museum Rekor Indonesia, sebagai pelukis kaligrafi tercepat. Saya pelukis Al-Quran 30 juz, sekarang udah jadi 20 juz ya, untuk bangun masjid di Palembang. Jadi saya bangun masjid dengan melukis Al-Quran 30 juz. Satu halaman donasi 10 juta ke rekening masjid. Jadi dari lukisan saya 604 halaman terkumpul 6 miliar lebih, sama donasi umumnya lebih 8 miliar dari lukisan ke masjid, bukan ke rekening saya. Kalau Bapak mau nyumbang ke Gaza, transfer ke rekening Gaza. Kalau mau nyumbang saya, ke rekening saya. Boleh saya beli token listrik, saya belikan popok buat cucu, buat anak, boleh. Beli bensin, silakan. Nah, tapi kalau buat, saya nggak, makanya Kiai nanya di lembaga apa, saya tak pernah. Saya punya yayasan, tapi saya belum pernah memberikan nomor rekening yayasan kepada siapapun. Belum ada donasi 1 rupiah pun masuk ke yayasan saya. Sehingga saya takut tidak mampu nanti menyalurkan. Tapi ketika ada teman-teman yang sudah berahlinya, profesional, Bang Onim, Musek Gaza, Basnas, YDSF, itu lembaga-lembaga amal, ibu percayakan aja, Bu nggak usah pikir nyampe apa enggak, itu bukan urusan ibu. Kalau mereka nggak amanah, mereka tanggung jawab di depan Allah. Paham ya? Jadi kita, pahala ibu udah sampai. Nah, jadi saya pernah di TV One kemarin tahun lalu itu, pas Gaza mulai diserang, saya melelang lukisan saya secara langsung terjual 250 juta. 100% waktu itu donasinya disalurkan untuk Gaza. Dan lukisan itu juga pernah terjual 500 juta. Jadi lukisan ini priceless, tidak ada harganya. Kalau saya mati nanti, Bunda, ini lukis nih, artinya Ar-Rahim nih. Ini spontan sapuan puas 1 kali sapuan. Nah, ini akan mahal harganya nanti. Kalau ibu punya lukisan di rumah nih, ibu figuran yang bagus, tahu tuh dari Sulaiman udah nggak ada, anak cucu ibu nanti bisa punya aset investasi yang dahsyat. Itu Muhammad bin Salman membeli lukisan Leonardo da Vinci itu dengan harga 7 triliun, Pak. Ukurannya lebih kecil dari ini, 40 kali 60, ini 50 kali 70. Itu lukisan Yesus dia beli, Pak. Nggak ngerti maksudnya apa itu MBS tuh. Sekarang ada di Saudi Arabia tuh, dengan harga 7 triliun. Nah, hari ini saya ingin memberikan lukisan ini kepada orang yang mau berdonasi terbesar untuk Gaza dari majelis ini. Iya. Siap nggak? Ada 3 orang yang beruntung aja. 3 orang yang beruntung, saya akan berikan ini hadiah lukisan. Ya. Ada angkat tangan. Siapa yang mau donasi berapa? Mungkin ada yang mau donasi 100 juta? Nggak tahu, kita pejang remehkan orang di sini, Pak. Mukanya muka-muka miliuner semua nih. Kayak kemarin itu, Pak, ada orang ditawarkan lukisan nggak mau. Semalam lukisan terjual 40 juta, 100% untuk Gaza. Nah, ternyata ada bapak-bapak, dia diam-diam aja, dia nggak angkat tangan ketika lelang. Tapi ternyata dia tulis, aku tengok dia nulis di kertas komitmen 100 juta, Pak. Dia nggak mau diam, dia nggak mau terang-terangan katanya. Sedekah terang-terangan itu bagus, karena itu akan memutasi orang. Sedekah diam-diam juga bagus. Ya, yang nggak bagus tuh diam-diam nggak sedekah. Aku diam-diam aja lah, nggak sedekah rupanya. Ataupun terang-terangan menghina orang yang bersedekah. Baik, siapa panitia yang Bang dari antum pegang, Pak, pegang ini, Pak. Siapapun yang mau berdonasi seikhlasnya minimal 10 juta, berdiri angkat tangan 3 orang. Silakan.
10 juta. 10 juta aja, murah-murah aja. Dapat lukisan hadiah. Ini ada 3. Ini hasbi Allah, doa Nabi Ibrahim. Cukup bagiku Allah. Ini satunya lagi Ar-Rahman, yang maha pemurah, yang maha ngasih. Ada 3 orang yang beruntung. Boleh pilih. Yang pertama siapa? Ini murah Pak, kalau 10 juta. Kalau beli ke mas saya langsung mahal. Tapi karena ini buat Gaza, masjid, saya ikhlasnya aja. Siapa yang mengawali pertama? Angkat tangan. Bismillah. Tunjukkan cinta kita kepada Palestina. Takbir. Biasanya ibu-ibu yang pegang duit nih. Ibu-ibu yang bendahara biasanya. Ada? Coba angkat tangan coba. 10 million for Gaza. Ada? 10? 9? Ada? Takbir. Masuk. Buddha masuk ke dalam Buddha. Masuk ke dalam Buddha. Saya doakan ya beliau jadi orang kaya raya, amin. Berkah berlimpah rezekinya, bisa beli rumah yang mewah, yang bagus, mobil yang bagus. Masuk Buddha. Aku serahkan langsung. 10 juta pertama, takbir. Siapa nama Bunda? Ibu? Ibu Neng. Neng apa Neng? Neng. Bismillah. Bu, saya serahkan ya. Ini Ar-Rahim, yang maha penyayang. Semoga ibu tambah disayang sama suami, sama anak-anak, sama Allah yang penting ya. Sama Rasulullah, disayang Rasulullah. Sallallahu ala Nabi. Silakan Bu, kasih nomor rekening langsung, ditransfer langsung. Ya, Bunda, silakan Bunda, Bu Neng. Yes. Dapat foto lagi kan? Yang mahal tuh foto tuh mahal ya. Ini yang kedua, hasbi Allah. 10 juta kedua buat Palestina. Takbir. Takbir, Allahu Akbar. Siapa nama Pak? Haji. Udah berapa kali naik haji? Belum. Haji. Pak umroh. Oh yang biru, takbir. Ar-Rahman. Saya doakan naik haji Bang. Karena namanya haji, semoga naik haji segera, amin. Berkah. Dilipat gandakanlah hartanya Pak Haji. 10 juta jadi 10 miliar, amin, minimal. Sehat selalu Bang. Bisa berangkat ke Gaza juga. Apollo like it. Cheers. Alhamdulillah. Langsung transfer ya. Silakan. Satu orang lagi yang beruntung. Tuh. Siapa lagi nih? Ayo. Ini hasbi Allah, cukup bagi kamu, bagiku Allah. Hanya Allah yang ada di saat yang lain tiada. Ada? Sallu ala Nabi. Takbir. Bapak nama siapa Pak? Tony. Pak Tony. Pak Tony ini waktu mudanya ganteng kali kayaknya ini. Tuanya masih ganteng ya. Berapa istri Pak? Istri. Oh istri satu. Oh itu istri ya. Minta maaf Pak, minta maaf. Istri. Sallu ala Nabi. Suami istri dermawan. Kan saya bilang semoga disayang suami kan. Pak Tony, Bunda, itu yang beruntung 3 orang tadi. Ternyata Pak Tony sama Bu Neng, insya Allah jadi suami istri sampai ke surga, amin. Karena hakikat cinta itu di surga nanti. Hakikat pernikahan di mana? Di surga. Oke, Pak, coba angkat tangan, sebut angkanya bebas. 3 juta, 5 juta, 7 juta, 1 juta, berapapun angkat tangan. Bismillah. Ayo ya, ikut ya. Alangkah indahnya Ibu Neng yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan manusia. Dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Satu lagi ya, Bang Haji, rekam Bang Haji, biar masuk TikTok, direkam video nanti kirim. Alangkah indahnya Bang Haji yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan manusia. Dunia di tapi di hati, dunia keperluan, akhirat jadi takbir.
Berkah rezeki bang. Itu cara saya memuliakan antum bang. Sejutanya. Sejutanya katanya. Yang sejuta angkat tangan bismillah. Maju. Boleh. Yang berdonasi minimal 1 juta maju ke depan. Ayo, siapa yang pertama? Takbir. Siapa yang pertama maju ke depan dapat syal Palestina. Donasi 1 juta buat Gaza. Tanda sayang kita kepada mereka. Baik. Ada? Kalungkang. Ya. Yuk, siapa lagi? Ustaz Hanafi. Calon hafid. Nah, calon hafid insyaallah. Ya. Yuk, silakan 1 juta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang memberikan dananya pada siang hari ini ya, insyaallah akan bertambah berkah. Rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 500 minimal dibalas Allah 500 juta lah ya. Amin. Cukup. Ini bunda. Ibu RP. Pak Jarsi. Atas nama Majelis Ta'lim Nurul Ikhwan. Berapa bunda? 1 juta. Takbir. Sedih bu ya. Dah. Saya di luar. Mau berapa? 10 juta, 5 juta, 1 juta. Tes 1 2 3. Ayo, foto. Ayo, gantian. Ini Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, kunci surga. Bunda sini, saya sini. Ayo, la ilaha illallah. Takbir. Free Palestine. Boleh dong. Nggak boleh dong. Ini Bunda. Burina mana ketuanya? Burina. Burina, kenang-kenang Burina. Baik. La ilaha illallah. Semuanya ya. La ilaha illallah. Takbir. Ini Majelis Ta'lim apa nih? Nurul Huda. RT 7 takbir. Bapak-bapak sayang istri. La ilaha illallah. Takbir. Allahu Akbar. Udah kelas ya? Kita akan berdoa sebentar lagi. Semoga yang hadir di sini Allah muliakan dunia akhirat. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya walal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal qatimati rahim al masakin.